Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan sejumlah hal. Dua diantaranya yang menarik perhatian adalah program perbaikan sekolah dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada akhir 2026. Kita bahas. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan pemerintah akan merevitalisasi 71.744 sekolah dari jenjang TK hingga SLTA atau sederajat. Kemendikbudristek telah mendapat alokasi anggaran 14 triliun rupiah untuk program tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah. Pemerintah akan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui percepatan digitalisasi pendidikan, diantaranya dengan menghadirkan konsep smart class yang dilengkapi layar digital dan smart board. Selain itu, pemerintah berencana memanfaatkan pembelajaran jarak jauh dengan menghadirkan pengajar penutur asli atau native speaker untuk mengajarkan bahasa Inggris, Mandarin, serta bahasa asing lainnya secara merata kepada siswa mulai dari jenjang sekolah dasar. Selain target revitalisasi sekolah, Presiden Prabowo juga menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada akhir 2026. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61%. Dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Berdasarkan pemberitaan Kompas, pada triwulan kedua 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan, melambat dibandingkan triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,61%. Menanggapi hal ini, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto menilai kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup inklusif. Menurut dia, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat perkotaan cenderung lebih cepat menikmati pertumbuhan. Sebaliknya, kelompok menengah bawah dan masyarakat perdesaan memperoleh manfaat yang lebih terbatas. Hal ini tercermin dari kenaikan rasio Gini perkotaan menjadi 0,387, sementara di perdesaan menjadi 0,296. Di sisi lain, kemiskinan perkotaan turun lebih cepat dari 6,6% menjadi 6,34%, sedangkan kemiskinan perdesaan hanya turun dari 10,72% menjadi 10,67%. Sahabat Kompas, pidato Presiden Prabowo menegaskan sejumlah target utama pemerintah. Di antaranya revitalisasi sekolah yang ditargetkan rampung pada 2029, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada akhir 2026. Target-target tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai janji atau sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat diwujudkan secara nyata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.